Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam bab 7, yaitu tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah ya. Yang kemarin kita sudah bahas halaman 100 dan 101 ya. Sekarang kita akan lanjutkan bab 7 yaitu 102 dan 103. Ya teman-teman ya, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita membaca doa mau belajar. Kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Artinya, aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin amin ya robbal alamin. Ya, untuk materi kali ini yaitu bagian C, kita akan membahas yaitu Rasul-Rasul Ulul Azmi. Rasul artinya utusan, ulu artinya yang mempunyai, al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat ya. Jadi Rasul Ulul Azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia ya. Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5 orang. Ya, yang pertama yaitu siapa saja teman-teman? Yaitu Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah kepada umat yang keras kepala yaitu keturunan Qabil, anak Nabi Adam ya. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu ya tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh mereka sambut dengan apa? Cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajaran Allah ya. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama siapa teman-teman? Pasti kalian tahu ya anak Nabi Nuh yaitu Kan'an ya. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar ya. Hanya sedikit yang selamat dari banjir besar. Mereka yang selamat siapa? Yaitu pengikut Nabi Nuh alaihi salam ya. Nah, Nabi Nuh mempunyai mukjizat yaitu dapat membuat perahu besar ya. Yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya yang senantiasa menyembah berhala ya. Nabi Ibrahim adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan ya. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim yang dapat kita ketahui lebih lanjut ya. Nanti kamu bisa membaca buku cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Nah, di situ banyak sekali kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim ya. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan ya. Nabi Ibrahim mempunyai mukjizat yaitu apa? Tidak hangus tatkala dibakar ya. Waktu itu yang membakar adalah siapa? Raja Namrud ya. Yang ketiga yaitu Nabi Musa. Nabi Musa berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam ya mempunyai mukjizat yaitu sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan dapat membelah laut merah ya.
Nah, Nabi Musa itu adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim, ya. Kalian pada sudah tahu ya kalau Fir'aun itu adalah yang mengaku dirinya Tuhan, ya. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan diapakan? Dibunuh oleh siapa? Fir'aun, ya. Nabi Musa terus saja menyebarkan ajaran Allah kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya, ya. Akhirnya diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya, ya. Doa Nabi Musa dikabulkan, maka Nabi Harun diangkat oleh Allah menjadi rasul. Yang keempat yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Isa itu siapa? Yaitu adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, ya. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwanya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib, teman-teman, ya. Namun Allah menyelamatkan Nabi Isa dengan cara apa? Diangkatkan ke alam goib, ya, atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh itu adalah siapa? Orang yang menyerupai Nabi Isa, ya, yaitu siapa? Yahuza, ya, atau Iskariot. Ya, nanti kamu bisa lihat di Quran surat An-Nisa, ya, ayat 157 yang artinya tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib, ya. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya masih hidup, ya. Nabi Isa mempunyai mujizat. Nabi membuat burung dari tanah menjadi hidup, menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati, ya. Lalu yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, ya. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad berdakwah menghadapi kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad berdakwah menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam, ya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad terkenal jujur, tabah dan juga sabar, bertanggung jawab dan juga pekerja keras, sehingga Nabi Muhammad diberi julukan siapa? Yaitu Al-Amin, artinya terpercaya, ya. Setelah diangkat menjadi Rasul, beliau tidak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala, ya. Nah, jadi Rasul terakhir itu Nabi Muhammad, ya teman-teman, ya. Dialah Nabi dan Rasul penutup, tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya, ya. Maka sering disebut, ya, dengan istilah khotamul anbiya. Artinya apa? Penutup atau penghabisan para nabi dan rasul, ya. Nabi Muhammad diberi mujizat oleh Allah, yaitu kitab suci Al-Quran yang berisi petunjuk, pedoman hidup serta pengetahuan yang dapat digali kebenarannya terus-menerus sepanjang masa. Yang terakhir yaitu D, hikmah beriman kepada Rasul Allah, ya. Hikmah diantaranya yaitu yang pertama apa? Menjalani hidup dengan tenang, ya. Lalu yang kedua apa? Semakin rajin beribadah. Yang ketiga, takut tidak berbuat tidak baik. Yang keempat, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kelima, semakin rajin belajar. Ya, itu saja teman-teman, ya, yang bisa Bunda jelaskan. Nanti kalian ada tugas untuk mengerjakan di buku paket, ya. Kalian mengerjakan di buku paket bagian A dan B saja, ya. Apa teman-teman? Sekali lagi Bu Nur akan jelaskan. Kalian menulis tugas di buku paket, ya, halaman 106 bagian A dan B saja, ya. Setelah itu seperti biasa kalian foto dan japri ke Bu Nur, ya. Nanti akan Bu Nur masukkan dalam penilaian, ya. Jadi mohon tugasnya tolong difoto ke Bu Nur
difoto dan dijapri ke Bu Nur ya, karena akan Bu Nur masukkan dalam penilaian untuk nanti PTS dan PAS ya. Itu saja teman-teman dari Bu Nur penjelasannya. Insya Allah nanti pekan depan kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita tutup belajar ini dan kita membaca doa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.